Terus terang ketika melihat Anies Baswedan marah-marah untuk menutup kantornya selama masa PPKM, saya sangat salut sekali. Tetapi, usut punya usut, ternyata kantor tersebut adalah bergerak dalam sektor usaha esensial. Merujuk dalam peraturan PPKM, perusahaan yang termasuk sektor usaha esensial boleh dibuka, tetapi hanya 50% karyawan. Ternyata, Anies marah-marah tersebut ya salah sasaran. Dalam tweetnya, Denny Siregar menyebut, "Halo Anies Baswedan, ini yang disidangkan perusahaan asuransi. Asuransi itu lembaga keuangan non-bank, masuk dalam kategori perusahaan yang boleh buka dalam situasi PPKM. Pencitraan sih oke-oke saja, tapi mbok ya sasarannya benar. Sekalian aja marahi pegawai bank, sama emoji ketawa. Padahal sudah viral dan juga pihak PT Equity Life Indonesia juga membenarkan jika perusahaannya termasuk dalam sektor usaha esensial. Ya, kali ini Anies Baswedan kayaknya salah sasaran deh. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Denny Siregar ketawa melihat Anies kerja. Salah masuk kamar. Pegiat media sosial Denny Siregar kembali menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini terkait video viral yang memperlihatkan Anies Baswedan marah-marah saat sidak ke perusahaan PT Equity Life Indonesia. Dalam video, tampak Anies Baswedan marah lantaran HRD perusahaan membiarkan karyawannya bekerja di kantor atau work from office saat memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Benarkah Anies Baswedan salah sasaran? Ternyata PT Equity Life Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa sendiri masuk ke dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 perihal PPKM darurat pandemi ini di wilayah Jawa dan Bali, dan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 857 tahun 2021 perihal PPKM darurat yang diterbitkan tanggal 2 Juni 2021. Denny Siregar pun menilai Anies Baswedan salah sasaran. Pasalnya, kata Denny Siregar, perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank, masuk dalam kategori yang boleh buka dalam situasi PPKM darurat. Halo Anies Baswedan, ini yang disidakkan perusahaan asuransi. Asuransi itu lembaga keuangan non-bank, masuk dalam kategori perusahaan yang boleh buka dalam situasi PPKM darurat. Pencitraan sih oke-oke saja, tapi mbok ya sasarannya benar. Sekalian aja marahin pegawai bank. Malu emoji tertawa. Tulis Denny Siregar lewat akun Twitter Denny Siregar 7, Selasa 6 Juli 2021 pukul 7.30 malam. Seperti dilansir dari tribuntimur.com. Cuitan Denny Siregar disertai rekaman video instastory Anies Baswedan saat sidang di kantor PT Equity Life Indonesia. Tak berhenti di situ, Denny Siregar kembali menyentil Anies Baswedan. Denny Siregar meminta Anies Baswedan membaca peraturan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 perihal PPKM darurat pandemi ini di wilayah Jawa dan Bali, dan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 857 tahun 2021 perihal PPKM darurat. Ini loh Anies Baswedan peraturannya, baca peraturan dulu, biar acting marah-marahnya di depan kamera biar oke. Cut, ekspresinya mana? Emosi ketawa. Tulis Denny Siregar meretweetan Setiabudi Teja soal penjelasan PT Equity Life Indonesia. Pada postingan selanjutnya, Denny Siregar tertawa atas aksi Anies Baswedan. Denny Siregar menyebut Anies Baswedan salah kamar. Haha, Anies. Sekalinya pengen kelihatan kerja, salah masuk kamar. Makanya sering turun ke lapangan. Biar tahu pokok masalahnya. Masa perusahaan asuransi kok disuruh bubar? Malu kan? Kamera action, emosi tertawa. Tulis Denny Siregar di hari yang sama, pukul 10.30. Cuitan Denny Siregar disertai link artikel penjelasan PT Equity Life Indonesia terkait sidak Anies Baswedan.
Usai viral, PT Equity Life Indonesia pun mengeluarkan rilis resmi terkait kejadian tersebut. Pada 6 Juli 2021 siang, Anies melaksanakan sidak dalam rangka inspeksi aturan kerja dari rumah atau work from home 100% bagi perusahaan non-esensial dan non-kritikal. Seusai melakukan sidak, Anies menyegel 2 kantor yang berada di lantai 43 Sahid Sudirman Center, yakni PT Equity Life Indonesia dan Rai White Indonesia. Pada keterangannya, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti menerangkan, perusahaannya masuk ke dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, terang Yuliarti melalui keterangan resmi Selasa 6 Juli 2021. Dilansir dari artikel Kompas TV berjudul Viral di Sidak Anies, Equity Life kami masuk sektor esensial. Untuk itu kami tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas di masa PPKM darurat, tulis Yuliarti. Dalam keterangannya, Yuliarti juga mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni dengan memperlakukan maksimum karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office sebanyak 50% dan protokol kesehatan yang ketat. Pelayanan nasabah merupakan prioritas kami dan dalam masa pandemi ini nasabah dapat tetap menghubungi kami untuk mendapatkan informasi terkait produk, layanan, manfaat, maupun layanan klaim asuransi jiwa dan kesehatan, ujar Yuliarti. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak di kedua perusahaan yang kedapatan beroperasi saat PPKM darurat. Pihak PT Equity Life Indonesia buka suara. Untuk diketahui, PT Equity Life Indonesia merupakan salah satu kantor yang disidak Anies yang tadi. Adapun kantor Raiwet turut disidak ex-Mendikbud itu. Aksi Anies sidak kantor itu diunggah di akun media sosialnya Anies Baswedan Selasa 6 Juli 2021. Pihak Equity Life Indonesia menegaskan jika perusahaannya masuk sektor esensial. Dalam masa pandemi ini, PT Equity Life Indonesia tetap memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk selalu melayani dan melindungi nasabah kami melalui penyediaan layanan produk, klaim, baik asuransi maupun kesehatan, tulis keterangan resmi PT Equity Life Indonesia melalui akun Instagramnya. PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 perihal PPKM darurat Jawa dan Bali dan Kepgub Jakarta 875 Tahun 2021 tentang pernyataan tersebut. Pihak PT Equity Life Indonesia memastikan menjalani aktivitas bisnis dan operasional dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk pemberlakuan maksimum work from office 50%. Secara terpisah, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti menjelaskan bahwa kantornya tidak disegel dalam sidak yang dilakukan Anies tadi siang. Jadi, kita itu ada 3 lantai, 20, 25, dan 43. Kita tuh menjalankan ketentuan PPKM sesuai regulasi kok. Makanya gini, karena di gedung kita juga sulit. Gedung kita kan 5-9 lantai. Kalaupun kita over kuota nggak bisa, otomatis di reject by system. Kan kita pakai typing ke detek dan pasti akan disurati langsung oleh building manajemennya, papar Yuliarti. Lantai 43 jadi ada Raiwet sama Equity Life. Memang operasional, itu bagian customer service. Operasional ada bagian dan klaim. Tetapi kalau sesuai dengan ketentuan kita memenuhi dan itu ada data. Kita ngomong berdasarkan data, sambung dia. Yuliarti juga menjawab soal ibu hamil yang berada di kantor. Dia mengatakan karyawannya yang hamil itu bukan untuk bekerja, melainkan urus cuti jelang melahirkan. Kita memang orang yang hamil ada. Yang hari ini masuk 1 orang, pas banget. Tetapi dia sedang hamil 8 bulan dan sedangkan itu hanya mengurus kebutuhan dia untuk cuti. Dia itu bukan bekerja. Di kita ada ketentuan internal bahwa orang hamil itu tidak boleh masuk. Itu ada dan bisa dicek, saya ada berkas pendukungnya, kata Yuliarti. Dia juga mengatakan tidak ada paksaan terhadap ibu hamil untuk work from office.